Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kuantitatif data analisis hipotesis testing. Jadi untuk pertama-tama perkenalkan kelompok kami, yaitu untuk saya sendiri yaitu Bagus Mulya Wicaksono dengan NPM terakhir 323, yang kedua Meyuana dengan NPM akhir 328, yang ketiga Safa Livia NPM akhir 334, dan yang keempat yaitu Indah Fitria Putri Surya Ramadhani yaitu dengan NPM terakhir 338. Untuk dosen pengampus sendiri yaitu Pak Vicky Fendi SA MSc. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kesalahan tipe 1, kesalahan tipe 2, dan power statistik. Jadi pada bab 5 dijelaskan bahwa metode hipotetiko-deduktif mensyaratkan hipotesis bisa diuji dan dipalsukan. Karena itu dibuatlah hipotesis 0. Hipotesis 0 ini disusun untuk dapat ditolak sehingga bisa mendukung hipotesis alternatif. Hipotesis 0 dianggap benar sampai ada bukti statistik melalui uji hipotesis yang menunjukkan sebaliknya. Jadi untuk jenis kesalahannya di sini ada 2. Ini jenis kesalahan dalam membuktikan hipotesis ya. Yang pertama kesalahan tipe 1. Untuk simbolnya yaitu alfa. Kesalahan tipe 1 ini menolak hipotesis 0 padahal sebenarnya benar. Untuk contohnya, dalam kasus Excelsior Enterprises, kesalahan tipe 1 terjadi jika disimpulkan bahwa burnout mempengaruhi niat untuk keluar kerja padahal sebenarnya fakta sebenarnya itu tidak. Selanjutnya ada kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 dengan simbol beta. Ini kesalahan jika gagal menolak hipotesis 0 padahal sebenarnya salah. Contohnya, menyimpulkan burnout tidak mempengaruhi niat untuk keluar kerja padahal sebenarnya mempengaruhi. Jadi untuk probabilitas kesalahan tipe 2 ini berhubungan terbalik dengan kesalahan tipe 1. Jika risiko salah satu jenis kesalahan lebih kecil, maka risiko jenis kesalahan lainnya itu lebih besar. Nah, selanjutnya power statistik. Untuk simbolnya 1 minus beta. Power adalah peluang untuk menolak hipotesis 0 dengan benar. Dengan kata lain, power adalah peluang uji statistik menunjukkan signifikansi jika memang ada efek. Untuk di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi power. Yang pertama yaitu alfa. Alfa adalah kriteria signifikansi. Jika alfa dikecilkan, misalnya dari 5% menjadi 1%, peluang menemukan efek yang benar-benar ada itu akan ikut berkurang. Jadi artinya semakin kecil alfa, semakin kecil power, dan sebaliknya semakin besar alfa, semakin besar power. Faktor yang kedua yaitu effect size. Besarnya perbedaan atau kekuatan hubungan dalam populasi. Jadi efek yang besar atau kuat itu lebih mudah ditemukan dibanding efek yang kecil. Faktor yang ketiga yaitu ukuran sampel. Pada tingkatan alfa tertentu, semakin besar sampel, semakin tinggi power, karena estimasi lebih akurat. Nah, tetapi sampel yang terlalu besar ini bisa menyebabkan efek yang sangat kecil pun terlihat signifikan secara statistik. Jadi untuk di sini elemen power, alpha, effect size, sample size itu saling terkait. Dimana jika 3 nilai diketahui, nilai yang keempat itu bisa dihitung. Umumnya peneliti menentukan dulu power, alpha, dan effect size yang dibutuhkan, lalu menghitung ukuran sampel yang sesuai. Yaitu memilih teknik
statistik yang tepat. Setelah menentukan tingkat signifikansi untuk menguji hipotesis, langkah berikutnya adalah memilih metode uji statistik yang tepat. Nah, pemilihan ini tergantung pada jumlah variabel, skala pengukuran variabel, apakah asumsi uji parametrik terpenuhi, dan ukuran sampel. Untuk teknik statistik ini nanti kita akan mengetahui ada dua, yaitu univariate dan multivariate. Untuk univariate teknik itu digunakan jika hanya melihat hubungan dua variabel. Kalau multivariate teknik itu digunakan jika ada banyak variabel yang ingin dianalisis. Oke, selanjutnya ini ada menguji hipotesis. Tentang pengujian hipotesis ada beberapa. Untuk yang pertama, menguji hipotesis, testing hypothesis about a single mean, jika rata-ratanya tunggal, satu rata-rata. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa menggunakan one sample t-test. Uji one sample t-test digunakan untuk melihat apakah rata-rata suatu populasi sama dengan angka pembanding. Jadi misal untuk contoh kasusnya, kalau diketahui rata-rata mahasiswa secara umum, rata-rata belajar mahasiswa secara umum 32 jam per minggu. Nah, dari pengamatan, saya sebagai peneliti menduga bahwa di universitas saya belajar di universitas saya waktu belajarnya itu lebih lama. Lalu saya menanyakan kepada 20 mahasiswa yang saya jadikan sampel mengenai berapa lama waktu belajar mereka per minggu. Nah, ternyata hasilnya rata-rata belajar mereka adalah 36,2 jam per minggu atau lebih banyak, sekitar 4 jam dibanding rata-rata umum. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan bahwa apakah perbedaan antara banyaknya jam belajar mahasiswa secara umum dengan hasil yang saya teliti di universitas saya itu memang hanya kebetulan atau memang ada perbedaan nyata. Nah, dalam kasus ini kita bisa memasukkan untuk hipotesisnya, hipotesis nolnya, yaitu rata-rata jam belajar mahasiswa di universitas saya sama dengan mahasiswa secara umum. Itu hipotesis yang ada. Untuk alternatif hipotesis atau hipotesis yang ingin saya buktikan, yaitu rata-rata jam belajar mahasiswa di universitas saya berbeda dengan mahasiswa secara umum. Nah, untuk memutuskan apakah ada perbedaan nyata atau hanya kebetulan, itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama yaitu nilai rata-rata sampel. Nilai rata-rata sampel yang sudah saya dapatkan tadi yaitu 36,2 jam. Yang kedua yaitu nilai standar pembanding. Nilai standar pembandingnya 32 jam. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian seberapa baik rata-rata sampel mewakili rata-rata populasi. Ini disebut sebagai standar error. Jadi untuk perhitungannya kita bisa menggunakan rumus t-value. Ini bisa dilihat pada PPT untuk rumus t-value-nya. Kalau kita mencoba menghitung dengan kasus yang saya sampaikan tadi, berarti kalau diketahui simpangan baku standar deviation-nya 8, terus jumlah sampel yang saya ambil tadi 20, maka untuk perhitungannya bisa T sama dengan X-nya berarti tadi 36,2 dikurangi 328, ini totalnya dibagi dengan 20, sampel yang saya ambil sama dengan 2 saya ulangi, untuk perhitungannya T sama dengan 36,2 dikurangi dengan standar pembandingnya 32 dibagi S-nya itu berarti standar deviation-nya itu tadi 8 per akar N-nya 20. Itu sama dengan 2,438.
Nah, setelah didapat nilai Y sama dengan 2,438, nilai ini dibandingkan dengan nilai T dari tabel dengan derajat kebebasan N-1. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya. Dari tabel nilai T yang sesuai itu 1,729. Lah, karena perhitungan yang kita dapat tadi 2,438 itu lebih besar dari 1,729, maka hipotesis nolnya itu ditolak. Artinya perbedaan rata-rata waktu belajar 36,2 jam versus 32 jam ini adalah signifikan secara statistik. Nah, dengan kata lain, mahasiswa di universitas saya memang belajar lebih banyak dibanding mahasiswa secara umum. Selanjutnya, pengujian hipotesis selanjutnya yaitu jika dua mean berhubungan. Testing hypothesis about two related means. Oke. Uji paired sample t-test digunakan juga untuk melihat perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah suatu perlakuan. Misalnya seperti ini. Apakah sekelompok karyawan bekerja lebih baik setelah mengikuti pelatihan dibandingkan sebelum pelatihan? Dalam kasus ini, setiap orang memiliki dua nilai, yaitu nilai sebelum pelatihan dan nilai sesudah pelatihan. Nah, uji ini menguji hipotesis nol bahwa rata-rata perbedaan antara sebelum dan sesudah adalah nol. Nah, ini ada dua tes yang bisa dilakukan pada kasus two related means. Yang pertama yaitu Wilcoxon Signet Rank Test. Ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk melihat perbedaan signifikan antara dua sampel yang berhubungan atau pengukuran berulang pada satu sampel. Nah, uji ini digunakan sebagai alternatif paired sample t-test jika populasi tidak dapat diasumsikan berdistribusi normal. Selanjutnya, yang kedua yaitu M-Cinemair test. Ini adalah metode non-parametrik yang digunakan pada data nominal. Nah, uji ini menilai signifikansi perbedaan antara dua sampel yang saling berhubungan ketika variabel yang diuji bersifat dikotomis. Uji ini sering digunakan pada penelitian before after untuk melihat apakah ada pengaruh dari suatu perlakuan. Jadi kalau contohnya yang kedua ini misalnya ya yang saya sebutkan tadi, atau contoh peneliti ingin mengetahui apakah metode pelatihan baru berpengaruh pada performa atlet. Nah, jumlah atlet ditampilkan dalam tabel. Kayak sebelum pelatihan ada 244 atlet yang memiliki performa rata-rata dan 134 atlet memiliki performa baik. Terus setelah pelatihan ada 190 atlet memiliki performa rata-rata dan 188 atlet ini memiliki performa baik. Nah, dari diketahui ini itu kita nanti bisa membuat label label A, B, C, dan D dalam jumlah total baris dan kolom. Kemudian ada menguji hipotesis tentang dua cara yang tidak berhubungan. Uji tes sampel independen dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata dua kelompok pada variabel yang diteliti. Artinya, variabel nominal dibagi menjadi dua subkelompok diuji untuk melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok tersebut pada variabel independen yang diukur dengan skala interval atau rasio. Nah, dalam gambar ini, melalui aplikasi yang bernama SPSS, kita dapat menentukan hal tersebut. Kita masuk pada menu Analyze menu, kemudian di situ ada dua kolom, yang mana satunya adalah tes variabel, kemudian yang kedua adalah grouping variabel. Nah, untuk variabel independen dapat dimasukkan ke dalam kolom tes variabel. Kemudian untuk variabel dependent dapat dimasukkan ke dalam kolom grouping variabel. Nah, nanti akan keluar bagaimana
perbedaan antara apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok tersebut. Nah, contoh dari pengujian hipotesis ini yaitu adalah apakah akuntan publik berkinerja lebih baik daripada non-akuntan publik dalam tugas akuntansi. Itu. Kemudian ini adalah menguji hipotesis tentang beberapa cara. Sementara uji T atau independent sample ini menunjukkan bahwa apakah ada atau tidak perbedaan antara signifikan dalam variabel dependen antara dua kelompok. Jadi uji T ini untuk menentukan apakah ada atau tidak perbedaan signifikan antara variabel independen dua kelompok. Nah, analisis varians ini dinamakan dengan ANOVA yang membantu untuk memeriksa perbedaan rata-rata yang signifikan di antara lebih dari dua kelompok pada variabel independen. Nah, caranya adalah yang sama dengan sebelumnya, yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk tes variabel. Ini menggunakan variabel dependen. Kemudian untuk bagian grouping variabel ini menggunakan variabel independen. Jadi dibuat itu. Kemudian contohnya dari pengujian ini adalah apakah tingkat promosi berbeda secara signifikan bagi mereka yang telah menugaskan mentor, kemudian memilih mentor mereka sendiri, ataupun tidak memiliki mentor dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jadi yang sebelumnya ada dua hal yang perlu kita uji perbedaannya. Kemudian pada bab ini yang perlu diuji itu tidak hanya satu maupun dua, tapi lebih dari dua tersebut. Jadi pada bab ini kita akan menjelaskan tentang regression analysis. Jadi analisis regresi sederhana itu digunakan dalam situasi di mana satu variabel independen dihipotesiskan mempengaruhi satu variabel dependen atau bisa lebih. Jadi misalnya asumsikan kita mengusulkan bahwa kecenderungan membeli suatu produk itu hanya bergantung pada persepsi kualitas produk tersebut. Dalam hal ini kita perlu mengumpulkan informasi tentang persepsi kualitas dan kecenderungan membeli suatu produk. Kita kemudian dapat memplot data untuk mendapat gambaran awal tentang hubungan antar variabel-variabel ini. Jadi analisis regresi itu digunakan ketika kita ingin melihat bagaimana satu variabel independen atau variabel X itu mempengaruhi satu variabel dependen atau Y, bisa dikatakan Y. Jadi variabel independen itu faktor yang diduga mempengaruhi, yang variabel dependen sendiri itu faktor yang dipengaruhi. Jadi si faktor dipengaruhi itu faktor Y atau faktor yang tegak lurus, dan faktor independen itu yang garis di bawah. Jadi contoh kasus, jadi pada gambar ini itu dijelaskan contoh properti itu baik. Jadi kecenderungan untuk membeli properti itu variabel Y dan persen quality atau kualitas yang dirasakan. Jadi untuk variabelnya itu variabel independen atau variabel X. Jadi artinya semakin tinggi persepsi kualitas terhadap produk, maka semakin besar pula kecenderungan orang untuk membeli produk, seperti pada grafik tersebut. Nah, jadi grafik ini menunjukkan hubungan positif di mana sumbu X itu persepsi quality dan sumbu Y itu persepsi to buy. Jadi titik data itu tersebut atau menggambarkan hasil pengamatan. Garis lurus itu regression line atau memperlihatkan pola hubungan. Jadi analisis regresi itu sederhananya dipakai untuk memprediksi atau mengetahui hubungan antara dua variabel. Jadi hasilnya bisa membantu mengambil keputusan. Misalnya jika kualitas produk ditingkatkan, maka peluang pembelian juga akan meningkat. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang multicollinearity, atau bisa dikatakan itu multicollinearitas itu adalah fenomena statistik di mana yang sering ditemui, di mana dua atau lebih variabel independen itu dalam model regresi berganda berkoleksi tinggi. Jadi dalam kasus yang paling parah itu multicollinearitas itu membuat estimasi koefisien regresi menjadi mustahil. Dalam kasus lainnya itu hal ini membuat estimasi koefisien regresi menjadi tidak reliable.
Jadi multikolinearity itu fenomena statistik yang sering muncul dalam analisis regresi berganda di mana terdapat dua atau lebih variabel independen atau X yang memiliki hubungan korelasi tinggi satu sama lain. Jadi tampaknya itu koefisien regresi tidak dapat dihitung. Nah, kasus umumnya itu koefisien regresi itu masih bisa dihitung tetapi hasilnya tidak reliable. Artinya nilai estimasi koefisien itu bisa menjadi tidak stabil, sulit diinterpretasi dan dapat berubah-ubah jika ada sedikit perubahan data. Jadi kesimpulannya itu multikolinearity itu membuat hasil analisis regresi kurang dapat dipercaya karena sulit membedakan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kita kasih contoh pada sebuah bisnis dan marketing itu, perusahaan ingin mengetahui pengaruh iklan X1 dan promosi itu adalah X2 terhadap penjualan produk yaitu Y. Nah, kenyataannya iklan dan promosi itu biasanya dilakukan secara bersamaan dan saling berhubungan erat. Jadi hasil regresi itu bisa menunjukkan koefisien iklan dan promosi itu yang tidak stabil karena keduanya itu overlap atau terlalu tinggi. Ini adalah pengujian dan analisis multivariat lainnya. Yang pertama ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan membantu mengidentifikasi variabel independen yang mendiskriminasi adanya variabel dependen yang diskalakan secara nominal. Kemudian yang kedua adalah regresi logistik. Ini juga digunakan ketika variabel dependen bersifat non-metrik. Kemudian ada analisis gabungan atau conjoint. Ini adalah teknik statistik yang biasanya digunakan pada bidang pemasaran, manajemen produk, dan juga riset operasi. Kemudian ada ANOVA dua arah, yang mana digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen non-metrik terhadap satu variabel dependen yang metrik. Kemudian ada MANOVA, ini hampir mirip dengan ANOVA, cuman perbedaannya untuk MANOVA menguji perbedaan rata-rata antar kelompok pada variabel dependen secara bersamaan dengan menggunakan jumlah kuadrat dan matriks perkalian silang. Kemudian ada korelasi kanonik, yaitu mengkaji hubungan antara dua atau lebih variabel dependen dan beberapa variabel independen. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai Excelsior Enterprise Hypothesis Testing. Nah, hipotesis yang ada di bawah ini itu adalah hipotesis yang biasanya digunakan dalam penelitian seperti yang dinyatakan pada sebelumnya. Yang pertama, itu ada pengayaan pekerjaan memiliki efek negatif terhadap niat untuk keluar. Lalu yang kedua itu diibaratkan sebagai keadilan yang dirasakan yang memiliki efek negatif terhadap niat untuk keluar. Lalu yang ketiga itu adalah burnout memiliki efek positif terhadap niat untuk keluar. Lalu yang terakhir ada kepuasan kerja memediasi hubungan antara pengayaan pekerjaan, persepsi ekuitas, dan kelelahan terhadap niat. Selanjutnya di sini tuh ada tabel dari hasil uji dan interpretasinya dari hipotesis-hipotesis berikut. Analisis mediasinya pada model langkah pertama itu dengan kepuasan kerja sebagai variabel dependen. Di sini ada konstan, ekuitas yang dirasakan, pemadaman pengayaan pekerjaan. Selanjutnya ada model cocok dengan koefisien konstannya itu 2329 dan ekuitas yang dirasakan itu 0,343. Lalu ada pengayaan pekerjaannya itu senilai minus 0,454 dan model cocoknya itu di angka minus 0,454.
0,172. Lalu dengan model langkah 2 itu dengan maksud untuk meninggalkan ITL sebagai variabel dependen. Masih sama halnya dengan model pada langkah pertama, tetapi koefisien dari konstannya itu di nominal 4.094, lalu dengan ekuitas yang dirasakan itu minus 0,270, pengayaan pekerjaannya itu 0,075, dan model yang pas itu 0,264 dengan koefisien minus 0,299. Lalu pada model langkah ketiga itu termasuk kepuasan kerja sebagai variabel independen dengan dengan ITL sebagai variabel dependen. Koefisien konstannya sendiri itu 5,019 dengan ekuitas yang dirasakan minus 0,131, pengayaan pekerjaannya minus 0,103, lalu kepuasan kerjanya minus 0,187, dan model cocoknya itu minus 0,577 dengan koefisien minus 0,408. Nah, jadi pada model langkah pertama sebesar 0,172 dan model tersebut signifikan secara statistik. Nah, dalam model ini persepsi ekuitas, kelelahan kerja, dan pengayaan pekerjaan merupakan prediktor signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu pada model langkah kedua itu dengan nilai 0,264, dan model ini juga signifikan secara statistik, tetapi menunjukkan bahwa persepsi ekuitas dan pengayaan pekerjaan mempengaruhi niat karyawan untuk keluar, sedangkan yang kelelahan kerja tidak. Selanjutnya ada overall interpretation and recommendation to the president. Nah, sesuai dengan data yang tadi saya katakan dari hasil uji hipotesisnya, jelas bahwa persepsi ekuitas dan pengayaan pekerjaan mempengaruhi niat karyawan untuk keluar melalui kepuasan kerja. Nah, untuk memperkaya pekerjaan karyawan, presiden mungkin ingin atau dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada kurangi pekerjaan yang berulang, lalu meningkatkan perasaan pengakuan dan pencapaian karyawan, lalu memberikan kesempatan untuk kemajuan karyawan atau promosi ke pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak keterampilan. Dan yang terakhir itu memberikan kesempatan untuk pertumbuhan karyawan atau peningkatan keterampilan dan pengetahuan tanpa promosi jabatan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai data warehousing, data mining, and operation research. Yang artinya yang pertama itu mengenai pergudangan data atau gudang data. Nah, gudang data sendiri itu berfungsi sebagai penyimpanan pusat semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk berkaitan dengan keuangan perusahaan, manufaktur, penjualan, dan sejenisnya. Lalu ada penambangan data. Nah, penambangan data ini memanfaatkan gudang data secara lebih efektif dengan mengidentifikasi hubungan dan pola tersembunyi dalam data yang disimpan di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada research atau
riset operasi atau ilmu manajemen adalah alat canggih lain yang digunakan untuk menyederhanakan, dengan demikian memperjelas jenis-jenis masalah kompleks tertentu yang memungkinkan kuantifikasi. Selanjutnya di sini kita akan membahas beberapa perangkat lunak paket yang bermanfaat untuk analisis data. Nah, di sini udah ada berbagai macam perangkat lunak analitis yang dapat membantu untuk menganalisis data. Yang pertama itu ada Listrel. Listrel ini sendiri itu dirancang untuk mengestimasi dan menguji model persamaan struktural. Sedangkan model persamaan struktural adalah model statistik kompleks yang menggambarkan hubungan linear antara variabel laten tidak teramati dan variabel manifest atau variabel yang teramati. Selanjutnya ada MATLAB. Itu adalah program komputer yang awalnya dirancang untuk menyederhanakan implementasi rutin aljabar linear numerik. Dan ada M+, program permodelan statistik yang menawarkan beragam pilihan model, estimator, dan algoritma kepada para peneliti. Selanjutnya ada Qualtrics. Program ini sendiri itu memungkinkan pengguna melakukan berbagai jenis pengumpulan data analisis atau data daring, evaluasi karyawan, umpan balik situs web, riset pemasaran, serta riset kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terus ada SAS atau STAT, merupakan sistem perangkat lunak terintegritas yang mampu melakukan berbagai analisis statistik seperti statistik deskriptif, teknik multivariat, dan analisis deret waktu. Selanjutnya ada SPSS. Itu adalah program manajemen dan analisis data yang dirancang untuk melakukan analisis data statistik termasuk statistik deskriptif seperti plot, frekuensi, bagan, dan daftar nama, serta prosedur statistik inferensial dan multivariat yang canggih seperti analisis varians, analisis faktor, analisis cluster, dan analisis data kategoris. Lalu ada SPSS AMOS. SPSS AMOS ini sendiri itu dirancang untuk memperkirakan dan menguji model persamaan struktural. Dan yang terakhir ada Stata. Stata itu adalah paket lunak statistik yang bertujuan umum untuk mendukung berbagai metode statistik dan ekonometrika, grafik, dan fitur-fitur tambahan untuk manipulasi data, pemrograman, dan manipulasi matriks. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.